Selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk Dialog Siang Khas Berita 1 bersama saya Fitri Megantara. Dan juga bersama saya Ahmad Brody, hari ini kita akan membahas topik jangan ada lagi JPO ambruk. Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Pasar Minggu, Jakarta Selatan ambruk setelah diterpa hujan lebat pada Sabtu sore. Diduga ambruknya jembatan tersebut karena jembatan tidak mampu menahan derasnya air hujan dan angin kencang yang saat itu sedang terjadi di Pasar Minggu. Selain itu pada sisi jembatan juga terdapat papan reklame berukuran besar yang dapat menghambat sirkulasi angin. Tercatat ada 11 orang yang menjadi korban dalam peristiwa ambruknya jembatan ini. 4 diantaranya meninggal dunia. Proses evakuasi material jembatan pun terkendala oleh besarnya material besi jembatan, sehingga petugas gabungan dari pemadam kebakaran dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus memotong material jembatan. Kepolisian sudah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di pintu masuk jembatan tersebut pada Minggu pagi. Berbagai macam hipotesa muncul ke permukaan terkait penyebab ambruknya jembatan itu. Dugaan utama sementara selain karena angin kencang, juga karena adanya reklame yang dipasang di atas railing jembatan. Sehingga akhirnya ada bagian jembatan yang ambruk. Nanti akan dilanjutkan pemeriksaan di puslapor menggunakan alat-alat seperti SEM, kemudian XRF maupun EOS ya, emission, optical, spektrofotometri. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan, JPO kini tidak boleh dipasangi iklan baik dalam bentuk papan ataupun spanduk reklame. Ahok juga memastikan JPO yang sudah tua dan rusak akan dibongkar. Gimana kalau kita pasang iklan, kita potensi karena JPO kita udah tua. Hampir semua JPO dulu tuh kerjasama dengan swasta. Kerjasama swasta dipasangin iklan. Makanya sebetulnya dalam Pergub saya sudah keluar, tidak ada lagi iklan di dalam JPO. Tapi beberapa kontraknya belum selesai. Dan beberapa JPO yang udah selesai pun kita udah bangunkan model bundaran HI. Jadi JPO itu harusnya terbuka. Nggak boleh ada dinding yang nahan angin. Dari sisi keamanan, supaya tidak terjadi perampokan atau pelecehan, itu semua serata. Makanya semua JPO itu saya mau serahkan ke Dinas Perhubungan atau Transjakarta beberapa halte. Nah ini lagi kita kerjain. Nah beberapa swasta nawarin gimana kalau kita pasang iklan kita rapin, saya tolak. Nah saya gunakan kontribusi dari pengembang. Nah ini butuh. Pemprov DKI Jakarta akan menanggung biaya pendidikan anak korban robohnya JPO di Pasar Minggu, meski korban adalah warga Depok, Jawa Barat. Apakah penyebab ambruknya JPO di Pasar Minggu? Benarkah karena papan reklame iklan? Pemirsa, jembatan penyeberangan orang atau JPO Pasar Minggu Jakarta Selatan ambruk setelah diterpa hujan lebat pada Sabtu sore. 4 orang meninggal dunia, 7 orang luka-luka dalam peristiwa itu. Berbagai dugaan muncul dalam peristiwa ambruknya JPO di Pasar Minggu. Apa penyebab ambruknya JPO Pasar Minggu? Benarkah karena angin kencang atau karena papan reklame iklan? Ya, dan bersama kita sudah hadir narasumber Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andrian Syah dan Ahli Konstruksi Universitas Indonesia Bapak Yosia Irwan Rastandi. Ya, selamat siang Pak Yosia, selamat siang Pak Andri. Selamat siang. Ya, terima kasih setelah bersama kami di Lunch Talk nih. Pak, kita mau nanya dulu sebetulnya perkembangan terbaru soal investigasinya. Ini apa penyebabnya, Pak? Kalau semua penyebabnya kan ini sudah ditangani oleh Puslapfor, Polri. Kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Namun yang pasti ya dari Dinas Perhubungan sesuai dengan arahan Pak Gubernur akan melakukan inventarisasi semua JPO-JPO yang terpasang iklan. Memang dari 282 JPO yang terpasang iklan itu sekitar 59. Nah, kita nanti akan kita inventarisasi. Ada 2 yang akan kita lakukan inventarisasi. Apakah reklame yang terpasang di JPO itu mempunyai izin? Yang kedua, kalau mempunyai izin, apakah mekanisme pemasangannya reklame itu sesuai dengan ketentuan? Jadi intinya memang ke depan tidak ada lagi reklame di railing JPO. Oke. Tapi apakah selama ini ada pengawasan dari Dishub sendiri ketika kemudian JPO ini dipasangi oleh papan reklame iklan?
Sebenarnya begini ya, ada ketentuan ya, mungkin ulangi bahwa di sub itu kan membangun JPO. Membangun itu ada 3 struktur. Yang pertama struktur pondasi dan gelagar. Yang kedua railing ya, pengaman daripada pengguna daripada JPO itu sendiri. Yang ketiga atap atau kanopi. Nah, apabila ya di JPO tersebut akan dilakukan atau akan dipasang reklame, ada mekanismenya juga, ada aturannya juga. Seperti apa, Pak? Yang pertama, dia harus bertumpu atau nempel kepada gelagar. Ya. Yang kedua, ya dia tidak boleh lebih dari 1 meter. Bentangannya mungkin setengah daripada bentangan JPO. Sama persis yang sudah kita lakukan percontohan di depan Bundaran HI. Nah, faktanya memang di lapangan ya banyak sekali ya reklame-reklame yang terpasang di JPO itu semuanya hampir bertumpu kepada railing. Dan itu bentangannya bisa sampai sepanjang JPO itu sendiri. Nah, itu dia. Nah, yang kedua, tingginya atau lebarnya itu di atas 1 meter sehingga dia tidak kuat menahan beban. Yang pertama, beban dari railing dan kanopinya sudah berat, ya ditambah dengan beban dari struktur reklame. Apalagi kalau seumpamanya tingginya, lebarnya itu besar, pada saat ada angin makin tidak kuat lagi. Ya, ini ya saya sih tidak bisa mengatakan bahwa ini kuat, tapi kalau saya lihat ini struktur JPO yang ada di Pasar Minggu termasuk lumayan kuat nih. Kalau seumpamanya tidak kuat, waduh juga mungkin ikut ambruk. Nah, ini kan yang ambruk hanya railing dan kanopinya saja. Kita masih menunggu apa sih sebetulnya penyebab dari ambruknya JPO seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat mengenai adanya papan reklame di JPO sendiri, tadi dikatakan oleh Pak Andi ini ada inventarisir dari pihak Disub juga. Artinya apakah dalam proses inventarisir ini kemudian papan-papan reklame iklan yang memang saat ini ada di JPO semua ditarik atau bagaimana? Iya. Kalau memang tidak berizin, udah otomatis harus berizin, tapi ternyata dipasangnya di railing bagaimana? Kita memang nggak boleh, ya kan? Ya ketimbang nanti kena musibah lagi, masa kita harus menunggu musibah lagi, kan begitu? Ya, jadi kita harus tertibkan semua. Mas Yosia, ini kalau secara keilmuan begitu ya, secara konstruksi, apakah memang tidak boleh memasang reklame di atas JPO? Ya, jadi kalau dilihat dari sisi strukturnya, asal itu direncanakan dari awal, kita mau pasang di mana juga bisa. Tapi memang baiknya seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Andri, itu memang baiknya menumpu di gelagar. Kenapa? Karena kalau menumpu di gelagar, itu langsung tersalurkan ke gelagar utama, kemudian ke tiang, langsung ke pondasi jika ada gaya. Tapi katakan misalnya kalau dipasang, katakan seperti yang kejadian ini di railingnya, itu dia untuk gaya angin katakan ke bawah, ke peletakan, itu harus melalui railing ke gelagar, baru ke pondasi. Nah, di situ masalahnya memang. Artinya bisa saja, artinya dilakukan dimanapun asal sudah dihitung dengan benar. Tapi baiknya memang, karena apalagi sudah ada ketentuannya ya Pak ya, itu baiknya memang dipasang di gelagar. Seperti itu. Tapi kalau dilihat dari konstruksi bangunannya sendiri di JPO di Jakarta, menurut Pak Yosia seperti apa? Kalau saya lihat katakanlah yang ini ya, yang robo ini, sepertinya itu di awal itu memang tidak didesain untuk di atas itu ditaruh iklan reklame. Sehingga kalau ada tambahan reklame di situ, itu udah pasti di luar perkiraan, di luar perhitungan awal. Sehingga harusnya ada perkuatan-perkuatan. Tapi kalau dilihat dari runtuhannya, kemarin kebetulan saya sempat lihat ke sana, itu ya seperti JPO umumnya biasa saja, artinya tidak ada perkuatan apa-apa, dia hanya menambahkan struktur rangkanya itu ketika ada tambahan reklame itu. Berapa sih Pak beban maksimal reklame yang bisa dipasang di sebuah JPO? Apakah kemudian kalau misalnya kemudian kita pasang reklame di sebuah JPO, kemudian dihitung ulang, kemudian ditambah lagi penahan-penahan tertentu begitu? Iya, beban maksimal itu ya artinya saya tidak bisa bilang berapa. Artinya sebetulnya pada intinya mau seberat apapun bisa asal dari awal direncanakan.
Tapi kalau ditambahkan begitu saja, saya tidak tahu apakah ini udah dihitung ulang atau tidak ketika dilakukan penambahan. Sepertinya sih tidak kalau lihat kejadian yang seperti ini. Ya, jadi itulah masalahnya. Jadi sama katakan misalnya kalau saya katakan disuruh bolak-balik bawa galon aqua, ya saya harus latihan dulu dong. Harus ada persiapan dulu gitu loh. Nah, samalah seperti ini. Ini ada beban tambahan, tapi tidak ada perkuatan. Baik, kita kembali ke Pak Andri. Pak Andri, kenapa sih sebetulnya sampai harus ada reklame di JPO? Kan JPO itu jembatan penyeberangan orang, bukan jembatan penyeberangan iklan, seperti itu. Ya memang kan pertimbangannya ya mungkin kan ada ruang yang bisa dijadikan pendapatan PAD gitu. Tapi sebenarnya kan bukan masalah itu. Yang penting yang saya katakan tadi, ya sebenarnya kita sudah menyiapkan ruangan itu ya untuk memasang reklame ya. Ya pokoknya saya kalau itu saya sudah berikan contoh yang di HI. Ya. Jadi ya penggunanya juga tidak terganggu, ya konstruksinya juga tidak terganggu. Nah, terus iklannya juga kan bisa juga terlihat dengan jelas oleh siapa saja seperti itu. Ya mungkin intinya untuk meningkatkan, dan itu bukan hanya di Jakarta, di mana juga seperti itu gitu. Oke, Bapak-bapak, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.